Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa menghadapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunia, karena atas rahmat dan hidayahnya kita sampai dengan saat hari ini, sampai saat ini masih diberi nafas kehidupan, masih diberi keimanan, masih sebagai seorang muslim, dan semoga kita senantiasa menjadi muslim yang bertakwa dan nantinya kita menjadi akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bagaimana kemarin isi pengajian dari Ustaz Tailani bahwa membaca Al-Quran itu nantinya akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dijaga kemurnian dan keasliannya. Al-Quran juga merupakan salah satu rukun iman yang keempat, bahwa kita percaya bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan kita harus meyakininya bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Nabi SAW pernah memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak, sehingga membaca Al-Quran diperintahkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Dan lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan yang mulia, yang nanti setiap amalan kita akan dilipat gandakan. Walaupun kita sudah melewati beberapa bulan yang lalu, namun alangkah baiknya kita sesering mungkin membaca Al-Quran di setiap waktu dan setiap tempat. Dalam sebuah hadis yang lain yang berasal dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau yang baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya lezat namun tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah royhana yang baunya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hazola, yaitu tidak berbau dan tidak pahit. Jadi marilah, kalau kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa sering membaca Al-Quran, kita akan seperti buah limau, baunya harum dan rasanya nikmat. Jadi merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, sumber berpikir, dan sumber kita bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, dan untuk menggairahkan serta menghidupkan kembali kegairahan kita dalam membaca Al-Quran, akan saya sampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan menjadi manusia yang terbaik. Hari ini sesuai dengan hadis yang berasal dari Utsman bin Affan, dari Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajari serta mengajarkannya akan jadi orang yang manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu adalah nanti di hari akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat. Hari ini sebagaimana hadis yang berasal dari Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti,
Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat, artinya belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 ganjaran. Jadi walaupun kita masih membacanya belum lancar, belum fasih, insya Allah kita akan mendapat ganjaran, mendapat 2 ganjaran. Adapun yang membacanya sudah lancar, sudah fasih, akan nanti di hari akhirat, di yaumul akhir akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan selalu berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat yang ketiga, keutamaan yang ketiga, yaitu Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Hari berdasarkan dari hadis yang berasal dari Abu Umamah bin Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Jadi bagi kita seorang muslim yang senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkannya, insya Allah di hari kiamat nanti Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi syafaat, karena tidak ada syafaat selain dari tidak ada syafaat yang dari orang lain selain dari baca Al-Quran ini, serta dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi marilah kita sering-seringlah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang keempat adalah kenikmatan tiada tara. Ini hadis yang berasal dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang menginginkan apa yang dimiliki orang lain kecuali dalam 2 hal. Pertama, seorang yang diberi oleh Al-Quran, seorang yang diberi oleh Allah kepandian tentang Al-Quran, maka dia mengimplementasikannya atau melaksanakannya sepanjang hari dan malam. Dan seorang yang diberi oleh Allah kekayaan harta, maka dia infakkan sepanjang hari dan malam. Jadi kalau kita mempelajari, melaksanakan serta mengimplementasikan apa isi kandungan Al-Quran, baik itu di siang hari maupun di malam hari, itu akan mendapat kenikmatan yang tiada tara. Kemudian keutamaan yang kelima adalah sebagai ladang pahala. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kemudian hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, yang Al-Quran ini berisi 6.666 ayat dan hurufnya itu sekitar 100.000 sekian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dalam 1 malam atau 1 hari, satu hari 1 malam, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Kemudian keutamaan yang keenam, kedua orang tua yang senantiasa anaknya itu membaca Al-Quran akan mendapatkan mahkota surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berasal dari Mu'az bin Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Jadi bagi anak-anak ataupun kita semua yang bisa menghafalkan, mengamalkan, serta mengimplementasikan apa isi ajar dari Al-Quran, insya Allah nanti orang tua kita di hari kiamat akan disematkan mahkota di surga nanti. Marilah jamaah kalian, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu bahwa kita sebagai orang muslim wajib atau sangat disarankan untuk membaca Al-Quran baik itu pagi maupun malam, utamanya setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Janganlah setelah sholat subuh yang kita pegang pertama kali sebaiknya ada Al-Quran, jangan HP, ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Apabila ada kebenaran insya Allah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu semata-mata dari kebodohan atau kekelapan kami. Bila ada hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.